Topik tentang penderitaan rasanya tidak pernah ada habis-habisnya dibahas. Manusia terus-menerus bertanya, kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa orang baik harus mengalami penderitaan? Bahkan isu penderitaan ini membuat banyak orang kemudian mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena kalau Tuhan itu ada, mengapa Ia mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup ini? Ada yang sakit, ada yang mengalami bencana, ada peperangan, ada kelaparan, ada kemiskinan, dan sejuta macam bentuk penderitaan yang lainnya yang membuat kita seakan-akan bertanya-tanya, kalau Tuhan itu ada, mengapa semua ini Tuhan izinkan terjadi? Kalau Tuhan itu ada dan katanya Dia itu baik, mengapa Dia mengizinkan penderitaan ini terjadi dalam hidupku? Maka, kalau aku mengalami ini semua, kalau di dunia ini kita melihat ada begitu banyak penderitaan, maka mungkin Tuhan itu sebetulnya tidak ada. Saya mau ajak kita semua melihat apa tanggapan Tuhan terhadap berbagai penderitaan yang kita alami di dunia ini. Tetapi sebelumnya, saya mau ajak kita semua bersama-sama melihat di kitab Kejadian. Waktu pertama kali Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Allah memberikan perintah kepada Adam. Perintahnya begini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Maka Tuhan kasih kebebasan buat Adam, kebebasan buat manusia untuk makan apa aja, kecuali satu buah dari pohon ini. Tetapi kita semua tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Justru buah dari pohon yang satu ini yang dilarang, justru itu yang dimakan. Hawa digoda oleh iblis, Hawa kemudian makan buah itu kemudian diberikan kepada Adam, Adam juga makan, dan kedua-duanya jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan mengatakan kepada mereka, karena kamu telah melanggar perintahku, karena kamu memilih untuk tidak taat, kamu memilih untuk mengikuti jalanmu sendiri, maka akibatnya kamu harus menderita. Artinya apa? Tuhan bilang kepada mereka bahwa sejak saat itu mereka harus bekerja keras untuk mencari makan. Sejak saat itu Hawa harus menderita sakit bersalin. Dan kemudian Tuhan mengusir mereka keluar dari taman. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kejadian 3 ayat 23. Maka kita lihat bahwa penderitaan masuk ke dalam dunia ini bukan karena Tuhan yang merencanakan. Penderitaan hadir di dalam hidup manusia bukan karena Allah. Penderitaan datang di dalam hidup kita karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dan waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kalau kita baca di kitab Kejadian selanjutnya, kita juga lihat bagaimana Kain yang iri terhadap Abel, lalu kemudian Abel dibunuh oleh Kain. Kita lihat bahwa ada orang yang menderita karena dosa orang lain. Maka waktu dosa menjadi berlimpah-limpah, penderitaan pun menjadi berlimpah-limpah. Waktu dosa berlipat kali ganda, penderitaan pun menjadi berlipat kali ganda. And so here we are, di zaman sekarang ini, sekian ribu atau sekian juta tahun kemudian, saat dosa menjadi sungguh berlimpah-limpah, penderitaan pun hadir di mana-mana. Tetapi ingat, Tuhan tidak merencanakan penderitaan. Karena pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan justru menciptakan kebahagiaan dan damai sejahtera bagi manusia. Manusialah yang kemudian memilih dosa, sehingga lewat pilihan dosa ini, penderitaan masuk ke dalam hidup manusia dan sekarang merajalela di dunia. Tapi kan Tuhan bisa melakukan sesuatu. Tuhan kan bisa menolong, Tuhan kan bisa membantu. Kenapa Tuhan tidak melakukan apa yang aku harapkan sehingga aku tidak perlu menderita atau orang lain tidak perlu menderita? Kenapa semua ini diizinkan terus sama Tuhan? Apa tanggapan Tuhan? Saya mau share 3 hal yang kita bisa sama-sama lihat dari kitab suci. 3 tanggapan Tuhan terhadap penderitaan yang ada dalam hidup manusia, di dalam hidup kita, yang kemudian hari ini kita lihat merajalela di dunia ini. Pertama-tama, tanggapan Tuhan yang pertama kita bisa lihat dari kitab Ayub. Kalau teman-teman semuanya lihat, kalau kita baca kitab Ayub, Ayub itu orang yang benar di hadapan Tuhan. Ayub itu orang yang saleh, yang hidupnya sungguh-sungguh benar. Lalu
iblis datang kepada Tuhan dan ingin mencobai Ayub. Lalu Tuhan bilang, silahkan, kamu akan menemukan bahwa anakku ini tidak bercela, bahwa anakku ini sungguh-sungguh baik dan benar. Maka kemudian Tuhan mengizinkan iblis untuk menggoda, mencobai Ayub. Kemudian bencana demi bencana terjadi dalam hidup Ayub. Bisnisnya berantakan, anak-anaknya mati karena sakit, bahkan istrinya pun datang kepada Ayub, minta Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Dan Ayub bergumul, Ayub menderita, Ayub bertanya, Ayub nggak tahu harus gimana. Bahkan teman-teman pun datang kepada Ayub dan menghakimi Ayub. Mungkin kamu salah kali, mungkin kamu begini, mungkin kamu begitu. Seperti yang hari ini seringkali kita lihat terjadi di dunia modern ini. Kalau ada yang mengalami hal yang negatif, lalu kita berusaha misalnya mencari-cari kesalahan dia dan sebagainya. Tapi kemudian waktu Ayub bertanya pada Tuhan, ini jawaban Tuhan. Jadi kita lihat ya, di Ayub bab 38, Tuhan menjawab pertanyaan kenapa Ayub. Ayub kan bilang, kenapa aku mengalami semua ini Tuhan? Ini jawaban Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau punya pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur kepadanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Dan selanjutnya. Dengan kata lain Tuhan tuh mau bilang begini sama Ayub. Ayub, kamu itu pikir kamu ngerti. Kamu pikir kamu tahu yang lebih baik itu mestinya gimana. Oke, bersiaplah. Aku punya pertanyaan sama kamu. Waktu aku sedang menciptakan langit, kamu itu ada di mana? Siapa yang mengukur panjangnya langit? Kamu tahu panjangnya langit itu berapa? Siapa yang menetapkan sendi-sendi bumi? Siapa yang memasang batu penjuru waktu bumi itu diciptakan? Batu penjurunya itu di mana? Waktu alam raya ini diciptakan sama Tuhan, kamu itu tahu nggak? Gimana caranya? Kan kamu bijak, kan kamu tahu yang lebih baik, kan kamu tahu gimana caranya, kan kamu pikir kamu bijak. Maka kata Tuhan, coba kasih tahu. Kalau kamu memang bijak, pandai, dan tahu apa yang baik. Jawaban pertama Tuhan adalah jawaban sebetulnya yang mau mengatakan begini. Ayub, pemahamanmu itu sangat sederhana. Tetapi aku punya pemahaman yang jauh lebih besar. Aku Allah yang sanggup menciptakan langit dan bumi. Maka apapun yang kamu sedang lewati hari ini, jangan takut. Karena aku Allah yang memegang kendali. Karena aku yang menciptakan langit dan bumi. Karena aku yang punya rencana dalam hidupmu. Kamu pikir semua ini membuatmu menjadi binasa? Kamu pikir pikiranmu itu bisa memahami semuanya ini? Ayub, kamu itu nggak ngerti. Yang ngerti itu aku. Yang sanggup itu aku. Maka jangan membuat berbagai asumsi. Jangan menyusun berbagai pikiranmu sendiri. Tetapi percayalah kepadaku. Karena aku Allah yang maha sanggup. Dan aku Allah yang maha bijak. Kalau ada hal-hal yang kamu nggak ngerti dalam hidup ini, jalani dengan setia dan tetap percaya kepadaku. Karena aku tahu apa yang baik untukmu. Dan aku sanggup menjadikan semuanya baik dalam hidupmu. Kalau hari ini kamu gak mengerti, bersabarlah dan tetaplah percaya kepadaku. Itu jawaban pertama Tuhan. Kita lihat kemudian tanggapan Ayub. Ayub kemudian bilang begini sama Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya
Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayub menyadari kerapuhannya di hadapan Tuhan. Dia mengakui ketidakmengertiannya. Maka dia bilang, iya Tuhan, Engkau yang tahu semuanya, Engkau yang ngerti semuanya, Engkau yang sanggup akan segala hal. Aku tunduk dan tetap setia kepadamu. Itu tanggapan Tuhan yang pertama. Hari ini kalau kita mengalami berbagai situasi dalam hidup kita yang rasanya things are out of control, gak bisa kita kendalikan, jawaban Tuhan kepada Ayub juga boleh bergema di hati kita. Jangan khawatir, jangan takut, aku yang pegang kendali, aku yang ngerti, aku yang tahu apa yang terbaik untukmu, dan aku yang sanggup untuk membuat semuanya menjadi baik untukmu. Tanggapan Tuhan yang kedua terhadap penderitaan manusia, Tuhan ungkapkan lewat pribadi anaknya sendiri, Yesus. Tuhan tidak menghilangkan penderitaan, karena kalau Tuhan menghilangkan penderitaan, Tuhan menghilangkan kehendak bebas manusia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia begitu mencintai manusia. Dan karena Dia mencintai, maka Dia memberikan kehendak bebas. Tetapi waktu Tuhan memberikan kehendak bebas, ada risiko. Manusia menyalahgunakan kehendak bebasnya, sehingga karena dia salah menggunakan kehendak bebasnya, dia melukai orang lain, menyebabkan orang lain menjadi menderita. Maka cara Tuhan adalah bukan dengan mengambil kehendak bebas dari manusia sehingga manusia tidak lagi bisa berbuat dosa, lalu yang terjadi hanya yang serba baik. Karena kalau Tuhan ambil kehendak bebas dari manusia, maka Tuhan tidak bisa lagi mengatakan bahwa Dia mencintai, karena cinta selalu memberikan ruang kebebasan dan ruang pilihan. Maka karena Tuhan mencintai manusia, manusia terus punya kehendak bebas. Tapi waktu manusia menyalahgunakan kehendak bebas dan orang lain jadi menderita atau dirinya sendiri jadi menderita, yang Tuhan lakukan adalah Dia datang ke dunia dan Dia menjalani penderitaan manusia untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Dia mengerti apa yang kita lalui. Yesus datang ke dunia dan Yesus mengorbankan dirinya bagi manusia. Dia katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dalam rupa roti, Ia hadir dan dipecah-pecahkan untuk memperlihatkan kepada kita bahwa hidupnya juga dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan demi kepentingan orang banyak. It's not fair. Nggak adil. Kenapa Dia yang tidak berdosa juga harus disalib? Kenapa Dia yang tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali juga harus menanggung penderitaan? Tapi itulah Tuhan yang baik, yang mencintai kita. Dia datang ke dunia untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Dia mau berjalan menemani kita. Dia memikul salib, Dia dicambuk, Dia didera, Dia ditelanjangi, Dia dipermalukan, Dia dikhianati. Semua penderitaan yang dialami oleh kita manusia berdosa, Dia juga mengalaminya sendiri. Karena Dia mau menyampaikan pesan kepada kita semua. I love you. Aku mengasihi kamu dan aku berjalan bersama dengan kamu. Maka Dia memikul salib sampai Dia digantungkan di kayu salib dan Dia mati bagi kita semuanya. Tanggapan Tuhan yang kedua adalah, aku akan menderita bersama dengan kamu, supaya kamu menjalani hidupmu tidak sendirian. Kalau kamu bersandar kepadaku, aku akan menjadi kekuatan. Kita jalani bersama-sama, kita pikul salibnya bersama-sama. Tanggapan Tuhan terhadap penderitaan yang nomor 3, kita bisa lihat di Kolose 1 ayat 24. Paulus bilang begini, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus bilang, aku melengkapi dalam diriku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Apa sih yang kurang dalam penderitaan Kristus? Gereja mengajarkan, atau 1 Yohanes Paulus kedua di dalam ensikliknya Salvi Vici Doloris mengajarkan bahwa yang kurang dalam penderitaan Kristus adalah partisipasi kita. Ikut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dan Paulus mengatakan, aku bersuka cita
kalau aku boleh menderita karena kamu, karena dengan demikian aku melengkapi dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Yang kurang dalam penderitaan Kristus adalah partisipasiku. Karena kalau dia adalah kepala, kita adalah tubuh, maka kalau kepala menderita, tubuh juga menderita. Kita sebagai tubuh ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Tapi catatannya adalah kalimat berikutnya ini penting. Untuk tubuhnya yaitu jemaat. Maksudnya apa? Untuk tubuhnya yaitu jemaat. Maksudnya begini. Waktu Kristus mati di kayu salib, kematian Kristus tidak sia-sia. Karena kematiannya itu mendatangkan keselamatan buat kita semuanya. Penebusan. Kita beroleh hidup yang kekal kalau kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus mengatakan bahwa penderitaan kita juga bisa bernilai penyelamatan kalau dipersatukan dengan penderitaan Kristus. Artinya hari ini, kalau misalnya kita menderita, dan di dalam penderitaan kita ini kita nggak menemukan makna, kita bingung, Paulus bilang persatukan penderitaanmu dengan penderitaan Kristus. Bilang sama Tuhan, Tuhan, penderitaanku ini, sakit penyakitku ini, atau ketidaknyamananku, kekhawatiranku, kebingunganku, aku persembahkan untuk bersatu dengan penderitaanmu di kayu salib. Waktu kita mempersembahkan penderitaan kita bersatu dengan penderitaan Kristus, penderitaan ini akan diambil oleh Yesus, dipersatukan dengan penderitaan dirinya, dan menjadi keselamatan bagi orang lain. Kita bisa mempersembahkan penderitaan kita sebagai silih demi keselamatan orang lain. Para kudus, para santo-santa banyak yang mempersembahkan, atau mungkin semua ya, mereka mempersembahkan penderitaan mereka bersatu dengan penderitaan Kristus, sehingga penderitaan mereka memiliki nilai keselamatan bagi orang lain. Maka tanggapan Tuhan yang ketiga adalah penderitaan kamu, penderitaan kita tidak sia-sia. Sebab kalau penderitaanmu dipersatukan dengan penderitaanku, penderitaanmu bisa membawa keselamatan bagi orang lain, bagi jemaat, bagi gereja, bagi orang banyak. Dengan demikian, nggak ada satupun yang sia-sia di dalam hidup kita. Yang nomor satu, tanggapan Tuhan tadi adalah, aku punya rencana yang lebih besar daripada yang kamu bisa pikirkan. Dan aku sanggup membuat semuanya menjadi baik. Maka jangan takut, jangan khawatir. Aku punya tujuan di dalam setiap penderitaanmu. Kamu mungkin nggak ngerti hari ini, tetapi bertahanlah. Kalau kamu tetap percaya kepadaku, aku akan menunjukkan jalannya. Aku akan memastikan bahwa kamu tetap kujaga dan kupelihara, sebab aku Allah yang sanggup. Itu tanggapan nomor satu. Tanggapan nomor dua, Dia datang ke dunia. Yesus mati di kayu salib untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Dia mengerti penderitaan kita. Dia menjalani penderitaan kita, dan Dia menemani kita menderita bersama dengan Dia, dan Dia bersama dengan kita. Dan yang ketiga, tanggapan Tuhan adalah penderitaanmu tidak sia-sia. Sebab kalau penderitaanmu dipersatukan dengan penderitaanku di kayu salib, maka penderitaanmu bisa membawa keselamatan, menjadi silih bagi dosa-dosa umat manusia. Dengan demikian, gak ada satupun penderitaan yang sia-sia, teman-teman semua. Karena waktu kita menderita, kita masuk di dalam rencana Tuhan, dan kita menjadi semakin bersatu dengan Yesus, dan pada saat yang bersamaan, kita juga bisa membawa keselamatan bagi banyak orang. Maka teman-teman semuanya, mari bersama-sama kita memikul salib kita masing-masing dengan tetap percaya bahwa Tuhan yang maha baik, Tuhan terus beserta kita. Di balik setiap penderitaan selalu ada kebangkitan bersama Yesus.